Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marieta Hayunda Lestari dengan NPM 6021210029. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari pola asuh suku Jawa dan suku Batak. Nah, untuk pola asuh dari suku Batak sendiri itu, di suku Batak anak laki-laki menjadi kebanggaan karena anak laki-laki di suku Batak itu untuk melanjutkan marga dari ayah. Selain itu, anak laki-laki juga diajarkan untuk harus hidup mandiri dan bertanggung jawab untuk memiliki keturunan agar meneruskan marganya kembali. Selain itu, anak laki-lakinya juga harus bertanggung jawab dalam segala hal. Yang kedua itu di suku Batak, budaya patriarkinya cukup kuat. Perempuan di suku Batak itu memiliki peranan sebagai pengurus dan pemerhati orang tua ketika lansia. Dan yang keempat itu, suku Batak menjunjung tinggi falsafah Hagabeon atau diberkati atas keturunan, Hamaraon atau kekayaan, dan Hasangapan atau kehormatan. Nah, yang selanjutnya itu, suku Batak itu sebenarnya suka hidup berkelompok atau berkumpul dalam keluarga besar. Nah, baik itu dari satu marga atau hubungan darah atau satu relasi kerabat dari hubungan pernikahan itu sendiri. Nah, sebenarnya manfaat dari hidup berkelompok ini mendapatkan dukungan secara emosional, dukungan dalam mendidik anak atau membantu mendidik anak itu, lalu memberikan nasihat dan dapat saling memberikan rasa kasih sayang. Nah, yang ketujuh itu, suku Batak mengajarkan anaknya untuk harus tegar dan kuat. Jadi suku Batak itu tidak boleh menunjukkan kelemahan. Kelemahan seperti menangis atau kegagalan gitu. Jadi suku Batak itu jadi memiliki jiwa kompetitif. Jadi mereka ingin unggul dalam segala hal. Nah, yang kedelapan itu ada mereka ini juga menceritakan cerita ke anak-anaknya, baik itu mitos, legenda, dan dongeng. Saya punya tetangga orang dari suku Batak. Waktu kecil saya sering main sama anaknya, dan ketika saya main ke rumah anaknya itu mendengar gitu cerita-cerita yang diceritakan oleh orang tuanya. Di saat saya belum tahu cerita tentang Malin Kundang, teman saya ini udah tahu, bahkan hafal gitu. Nah, untuk pola asuh suku Jawa sendiri itu, suku Jawa biasanya penganut bilateral yang artinya anak dapat mengikut bapak atau ibu. Lalu yang kedua, jarang sekali suku Jawa itu mengikut nama ayah. Kalau di suku Batak mungkin mengikut nama nyebutnya marga gitu ya. Paling kalau di Jawa mungkin contohnya ada nama belakang ayah itu Wijaya, dari kakek terus kakek uyutnya ada nama Wijaya, tapi dari dia ini tidak menurunkan namanya Wijaya itu ke anaknya, jadi nggak terlalu wajib. Lalu yang ketiga itu menganggap anak adalah segalanya dan sangat berharga. Lalu yang keempat itu biasanya mereka memegang prinsip kejawen, yaitu nilai tata krama, hormat, dan rukun, isi, wedi, dan sungkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik. Lalu yang kelima itu, orang tua suku Jawa biasanya terbiasa dengan model mengasuh, ngeden-ngedeni, atau menakut-nakuti sesuatu yang di luar nalar agar menjadi penurut. Misalnya ada seorang anak makan, tapi anak ini nggak mau makan, biasanya orang tuanya itu bakal menakut-nakuti seperti kalau kamu gak makan nanti digigit loh sama dinosaurus, misalkan kayak gitu. Hal itu dilakukan biar anaknya nurut sih. Terus yang keenam itu menekankan sikap sopan berbahasa halus atau kromo. Biasanya bahasa itu ada ngoko. Nah, itu bahasa ngoko itu dipakai untuk usia sebaya atau di bawah usianya. Lalu menggunakan bahasa krama atau krama inggil. Nah, itu untuk usia yang lebih tua atau orang yang dihormati. Yang ketujuh itu, orang tua suku Jawa biasanya sangat lekat dengan nilai-nilai agama. Yang kedelapan, tidak jarang orang tua menganggap anak sebagai penerus dalam keluarganya. Biasanya anak itu diharapkan sebagai tulang punggung keluarga dan mungkin investasi atau aset bagi orang tuanya ketika tua nanti. Dan ini untuk referensinya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.